Mas Oki kemarin dicari temennya, makan nggak jadi makan gara-gara nggak ada Mas Oki. Perkenalkan, nama saya Oki, saya biasa dikenal anak dolan. Saya merantau ke Jakarta itu tahun 2010 sampai hari ini. Dan saya juga pemilik angkringan Fajar Baru sampai saat ini. Meskipun kita banyak kolaborasi bareng teman-teman sekarang. Selama 8 tahun saya bekerja di dunia IT dan bergelut di dunia kreatifnya ya, khususnya ya. Kenapa angkringan? Angkringan itu yaitu sebenarnya targetku itu mengobati rasa rindu teman-teman yang ada di Jakarta yang pengen ke Jogja atau Solo, yang mencari angkringan, benar-benar angkringan, ya di sini tempatnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua bumbu dan lain-lainnya itu saya bikin medok dan sesuai rasa citra rasanya di angkringan Jogja atau di Solo. So far untuk saat ini tuh siapa yang berkolaborasi dengan aku itu aku mengajari dia memasak itu sebelum buka kita akan libur seminggu, tapi seminggu kita memasak, hanya memasak, nanti diicip, kalau kurang besok masak lagi, kurang besok masak lagi sampai ketemu tes rasa seperti angkringan Fajar Baru. Jadi plan yang kami lakukan sekarang ya seperti itu, kita akan coba masak terus sampai ketemu rasanya. Ya, emang ya di Jakarta, khususnya Jawa Barat kan, rasa manis itu ditolak sebenarnya di sini. Mereka itu lebih suka pedas atau gurih kalau nggak salah ya. Nah, di mana saya mencoba angkringan Jogja Solo membuat rasanya itu lebih ke manis tapi lebih ke creamy. Jadi manisnya itu creamy, bukan yang manis yang banget, tapi rasanya tetap medoknya medok angkringan Jogja Solo. Jadi saya menciptakan rasa baru di sini dan akhirnya rasa itu cocok sama lidah-lidah teman-teman di Jakarta ya. Yang kita tahu itu angkringan memang nggak skena ya di Jakarta ya khususnya. Tapi balik lagi, ini celah. Ini malah seperti kebalikan, saya tidak buka angkringan di Jogja atau di Solo. Kalau saya di Cipete, kenapa tidak bukan membuat kopi shop ya? Kopi shop itu di Cipete sendiri, kebetulan tempat saya di area Cipete. Cipete sendiri itu surganya kopi shop, head to headnya parah. Depan kopi shop, depannya kopi shop, pinggirnya kopi shop, kopi shop, kopi shop. Nah, saya bikin kopi yang tidak ada di kopi shop di Cipete. Apa itu? Saya bikin kopi jos. Kopi jos dan kopi tubruk, dan beansnya itu benar-benar kopi, biji kopi, dan saya mencampurkan dengan arang, kopi arang dan jos. Itu kayak menjadi value berbeda ya. Jadi kayak apaan sih kok ada kopi seperti itu, dan mungkin banyak yang tahu kopi jos, cuman belum banyak orang merasakan kopi jos yang sebenarnya. Jadi itulah cara saya untuk mencari celah ya, itu berbeda dengan coffee shop atau cafe yang lain. Biarpun dibilang jamet, kami mengusahakan tempat kita itu lebih skena dan lebih unik. Kedepannya tempat ini tuh kita mau bikin kayak live musik, DJ-DJan kecil. Jadi DJ pun itu yang kita akan bikin unik. Belum ada loh angkringan tapi ada musik DJ-nya. Tunggu di Fajar Baru nanti. Mat? Satu. Satu. Nah, kan saya nanya, masnya kan baru hari
Untuk strategi marketing, aku masih pakai konsep yang lama, yaitu lewat digital. Karena sekarang eranya digital ya, apa-apa itu serba digital, dan aku tetap memakai platform yang masih gratis, Instagram, Facebook, TikTok. Aku harus menguasai itu. Nah, dengan catatan kita mau bikin kontennya yang gimana nih, nggak mungkin dong joget-joget, nggak mungkin, tapi lebih ke meng-highlight sesuatu yang apa yang kita jual. Sama kita mengenalkan ke beberapa brand, untuk kalau brand itu cocok dengan kuliner, kita akan serang ke situ, dan kebetulan memanfaatkan teman-teman yang datang ke sini dari digital agency, dari klien. Jadi kayak, mau nggak nih joinan sama kita untuk produk ini, bisa lo masuk di sini. Kebetulan yang datang ke sini tuh banyakan artis, konten kreator, siapa tahu pas ngesut brandmu masuk kan lumayan terlihat tuh. Nah, seperti strategi seperti itu lah yang masih saya pakai. Yang jelas tetap dengan digital, dengan digitalnya ya kita push di situ sampai hari ini. Banyak brand mulai masuk, ada 3 brand masuk di sini yang sampai saat ini alhamdulillah menjadi rezeki kita gitu loh. Nah, seperti Anak Dolan, Fajar Baru itu saya mencoba untuk menjadi satu konten yang itu positif ya. Jadi tidak dapat dari penjualan, tapi kita dapat dari yang lain gitu tuh. Ya, itu sih yang aku lihat saat ini sih, sama kayak Anak Dolan, sama juga kayak Fajar Baru. Tantangannya banyak sekali dari, ya mungkin dari dalam ya, dari dalam itu pasti itu besarnya kerajaan Majapahit aja hancurnya dari dalam, apalagi besarnya angkringan Fajar Baru. Untungnya tidak sampai ambruk ya, tapi kita tetap membenahin apa yang kurang. Ya, tantangannya itu memaintain dari mungkin tetangga atau teman sendiri atau dari komunitas yang datang, itu memaintainnya agak lebih susah. Ya mau nggak mau kita itu kayak, kalau orang Jawa itu ngalahin, kita lebih mengalah, lebih legowo, dan kita tetap tujuan kita apa sih. Kalau orang Jawa bilang itu, aku siapa, mau ngapa, dan terus bagaimana, ya seperti itu. Yang unik di sini tuh banyak banget keunikannya ya, sampai orang jadian di sini, sampai mempertemukan sahabat yang udah lama nggak ketemu, ternyata sama-sama di Jakarta dan sama-sama kerja di dunia kreatif ya, rata-rata. Sampai ada yang sempat kerjasama bareng untuk, yaitu bilang vendor atau kerjasama untuk pitching seperti itu. Karena ya apa ya, rata-rata yang datang di sini tuh teman-teman dari dunia kreatif, dunia digital, jadi kayak circle-nya itu di situ, dan mereka itu kayak malah mendapatkan rezeki di angkringan sendiri. Dan banyak sekali sih unik-uniknya. Tidak hanya berjualan aja, tapi itu yang dibilang harus ada dampak positifnya. Karena Zatur ini angkringan, saya ingin sekali kayak menjadi tempat kolaborasi komunitas, konten kreator atau teman-teman yang lain ya, biar bisa menjadikan satu tempat ini tongkrongan edukasi seperti itu. Jadi targetnya sih menjadi tempat ini menjadi tongkrongan yang luar biasa. Di sini tuh saya menerapkan kita tetap ramah sama pelanggan. Kadang kita nemenin pelanggan untuk ngobrol, terus kita tuh bisa menjadi kayak dibilangnya tong sampahnya mereka, untuk unek-unek mereka, curhatan mereka. Kita harus siap seperti itu, dan kita juga harus siap untuk ngasih solusi ke depannya kayak apa. Mungkin kita menghibur mereka. Sebenarnya ya situ dah akhirnya mereka tuh kayak di sini tuh melihatnya kayak, oh ada Mas Oki nih, bisa ajak ngobrol, seneng nih. Jadi kayak tempatnya ya spesial ya, mungkin karena ada saya. Bahkan aku tuh pernah mencoba buka tanpa ada aku ya, itu sepi angkringan itu. Yang angkringan sebelumnya itu tanpa ada aku sepi, dan yang bahkan pegawaiku yang dulu itu, Mas Oki kemarin dicari temennya, bahkan nggak jadi makan gara-gara nggak ada Mas Oki. Nah seperti itu tuh ya. Kalau aku di sini tuh kayak menerapkan kita harus ramah sama pelanggan, dan kita harus menjadi partner, bukan pelanggan itu bukan raja, tapi menjadi partner di sini.
Mas, kamu nyesel nggak di sana? Tentu ya kadang sih. Enggak.